Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini saya akan mereview sebuah mesin bor listrik, bor tangan ya, bermerek Magtech MT60. Ini saya beli udah sekitar 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu kita pakai lancar-lancar aja, bagus, sesuai ekspektasi kita dan tidak ada kendala. Cuma hari ini saya pengen melihat bagaimana kondisi karbon brush yang ada di dalam mesin bor ini, karena mengingat waktunya sudah cukup panjang, 3 tahun. Jadi kita melakukan maintenance, perawatan. Apakah karbon brushnya masih bagus atau sudah habis? Kalau memang habis, nanti kita ganti. Jadi jangan sampai kita karbon brushnya itu udah habis, rusak, lalu merusak rotor, maka nanti rotornya harus diganti. Nah, hari ini saya akan bongkar, lihat karbon brushnya seperti apa, apakah masih layak atau bisa diprediksi 1 tahun lagi, 5 bulan lagi, atau harus kita ganti hari ini. Maka kita lihat hari ini bagaimana. Jadi agar segala sesuatunya belum terjadi fatal, maka ini kita melakukan antisipasi, karena seringkali mesin-mesin bor, gerinda yang menggunakan karbon brush itu seringkali rusak rotornya karena hal sepele, hanya sebuah karbon brush yang habis lalu rotornya jadi tergores kena. Mari kita lihat saudara, bagaimana isi daripada jeroan bor Magtech MT60 ya. Nah, ini kita lihat, ini konektor tembaga dari rotor, semuanya masih dalam keadaan baik. Gulungannya, kumparannya masih bagus, artinya tidak ada yang mengalami overheat atau beban lebih. Saklar masih berfungsi dengan baik. Nah, yang perlu kita lihat hari ini adalah bagaimana kondisi bearing lahar depan, belakang, terus kemudian karbon brush ya. Jadi bagaimana sekarang kita bisa memprediksi atau mengukur seberapa usia pakai ke depan dari karbon brush ini dan bearing. Jika bearingnya ini udah macet, nanti akan kita ganti. Tapi kalau masih bagus, akan kita pasang kembali. Jadi nanti ini juga sebagai buat apa ya, ukuran ke depan. Jadi dengan usia pakai yang sekian tahun itu, kondisinya hari ini masih seperti apa. Inilah kualitas gerinda mata bor, bor tangan ya, bor tangan Magtech. Nanti bisa kita simpulkan bahwa seperti apakah kualitas bor tangan ini. Oke, kita lihat, kita hanya bisa, kita tinggal mencongkel ini aja ya. Kita tinggal congkel rumah karbon. Hati-hati ya pemirsa, jangan sampai ini pecah. Nah, ini kelihatan nih sejauh mana ini karbon brush yang ada, apakah masih layak dipakai atau sudah waktunya ganti. Tapi ini kalau kita lihat secara fisik ya, ini ukurannya masih panjang, lifetime-nya masih, kalau menurut saya masih 1 tahun lagi nih masih bisa ya. Berarti kita bisa melihat betapa nanti ke depan secara keseluruhan bahwa mesin bor Magtech ini kualitasnya bisa kita
bisa kita lihat seperti apa, sehingga untuk kedepannya kita dapat menyimpulkan kalau kita mau beli perkakas itu bagaimana. Kayaknya memang cukup lumayan, kualitasnya cukup memuaskan secara kualitas. Ini bagi saya kalau dia bisa bertahan 4 tahun tanpa ada kendala, bahkan karbon berasnya pun nggak ada masalah. Ini kayaknya kalau masih 1 tahun ini belum apa-apa, ini masih mampu ini, karena masih barunya aja dulu panjangnya dia paling hanya sekitar segini ya. Paling ini 3 mili aja yang kemakan. Kalau di sini masih ada sekitar 5 mili. 3 mili itu bisa 3 tahun. Lalu kalau misalnya ini masih 5 mili, kira-kira masih berapa tahun lifetime usia pakainya? Berarti secara kualitas ini sangat mumpuni ya. Oke, kita cabut rotor kumparan primer dan kumparan sekundernya, ini kita lihat. Kabel-kabelnya kelihatan tebal ya, kekar-keker, kayaknya penampang tembaganya sangat mumpuni. Ini bisa dicabut saudara, tapi saya nggak akan cabut lah, karena kita bisa melepaskan ini rotornya tanpa harus melepas konektor kabel. Kita melihat bahwa bearingnya masih sangat bagus ya. Tipenya S27Z 627Z 627Z ini tipe pembelian 627Z. Kalau depannya ini 608Z ya, masih sangat enteng. Berarti pelumasnya di dalam masih ada, ini juga masih ada, masih bagus. Karena kalau udah di sininya srek gitu ya, nah ini udah nggak bagus, karena itu udah terjadi hambatan. Karena bila kita putar dengan putaran rendah saja dia udah mengalami kendala ya, maka itu bagaimana nanti ketika dia berputar pada 12.000 rpm, maka itu sangat beban bagi rotor. Maka nanti di sini akan panas, terus kemudian bearing ini akan panas, dan kemudian rumah dari dudukan bearing ini pun akan terbakar, sehingga terjadi oblak ya, kalau bahasa kita nyebutnya oblak rumah. Sehingga nanti ketika dia berputar, rotor ini berputar, ini akan menyentuh bagian sisi rumah ini ya, sisi rumah primer. Rumah gulungan di sini akan tergesek, tergores, dan itu akan memakan daya dan akan timbul panas pada gulungan ini, maka ini akhirnya akan terbakar. Tetapi sejauh ini kita melihat bahwa semua kondisinya baik-baik aja, nggak ada kendala, bahkan karbon beras pun nggak ada masalah. Dan kita memutuskan untuk tidak melakukan penggantian ya, walaupun ini usia pakainya udah mencapai 3 tahun. Saya mengira sebelumnya bahwa bor tangan saya ini karbon berasnya udah habis, terus nanti rotornya mulai kegesek, timbul percikan bunga api, karena yang nempel di sini udah bukan lagi karbon. Jadi yang nempel ini kawat tembaga ini yang akan nempel ke sini, sehingga kawat tembaga apabila nempel di tembaga lagi, maka akan timbul gesekan dan percikan bunga api, sehingga ini pin rotor satu sama lain akan bersentuhan dan menimbulkan panas, dan ini akan terbakar.
Jadi sampai saat ini masih sangat layak. Saya pun masih berani untuk pakai tanpa harus melakukan pemeriksaan ke depan. Itu 1 tahun ke depan pun saya masih pede ya pakai alat ini. Oke, kita masukin lagi. Kita pasang kembali sesuai dengan posisinya semula. Kita jajal ukuran putarannya, jangan sampai ada dudukan yang nggak pas. Nah, kemudian kita pasang, kabelnya ini kita susun dulu. Kabelnya kita susun, lalu kita pasang rumah karbonnya. Nah, begini caranya ya. Kita tekan dulu ke sana, lalu kita masukkan ke slip ini ya. Ini pegangan dari blok pengikatnya supaya dia nggak bergeser ke atas ke bawah, ke depan ke belakang, kiri kanan, dia tetap akan kokoh pada posisinya. Kemudian bagian ini nih, nah sebelahnya lagi, ini saya mau dibalik. Kita akan balik posisinya. Nah, ini salah satu bagian dari maintenance ya, karena dia supaya tidak penyok sebelah karbonnya itu. Oke, kita tinggal tekan kabelnya sesuai aturan, sesuai posisi. Jangan sampai kabelnya ini melintas ke list daripada casing, nanti kegecet, terus kemudian nanti kita nutupnya jadi nggak bisa rapet dan ini jadi oblak. Ini membutuhkan ketelitian ya. Anda bisa melakukan ini di rumah apabila Anda memiliki mesin bor yang sama dengan tipe atau bahkan merek lain pun sebetulnya nggak terlalu jauh berbeda ya. Bentuk blok-blok seperti ini, hanya ada beberapa nanti kelainan switchnya. Kalau lain merek switchnya berbeda, ininya berbeda, ukuran dimensinya lah, karena mereka memiliki paten sendiri dari bentuk ukurannya. Nah, kita akan menghidupkan bor ini dalam keadaan terbuka. Oke, bagaimana dia bisa kita hidupkan dalam keadaan tanpa casing. Tapi ini posisinya harus kita tekan ya. Saya harus aman. Kita tekan dengan tang supaya ini rumah dari rotor ini nggak bergerak. Kalau ini bergerak, ini akan melompat. Oke ya, saya colokkan dulu stop kontaknya. Nah, ini dia. Jangan sampai menyentuh bagian tembaga ya. Ini ada strum semua nih sejak kita colokkan. Oke, begitulah saudara, bagaimana sebuah bor yang dihidupkan dalam keadaan terbuka. Hati-hati ya saudara ya, kalau mau melakukan ini. Kalau belum profesional mungkin saya juga tidak menyarankan ya. Ya, begitu saudara. Bagaimana sebuah mata bor ini, kalau karbon berasnya bagus, maka tidak ada timbul percikan api dan gesekan di rotor dan karbon beras seperti ini ya. Nah, ini menandakan bahwa ini berada dalam posisi yang masih sangat sempurna.
Oke, cukup. Kita akan pasang kembali. Pastikan semuanya betul-betul rapat ya. Kita baut, kita pasangkan kembali. Oke, setelah baut terpasang, kita tes lagi sekali lagi. Putar kiri. Oke, sempurna. Oke, terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan insya Allah nanti ke depan saya akan mereview berbagai macam teknik-teknik yang berkaitan dengan elektronik. Oke, sekian dulu.